Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Puncak Darussalam, Kiai Haji Abdul Hanan Tibyan, Syahatina ta'diman wa ikraman wa ta'diman, sedaya Dewan Guru pun juga tak lupa kepala sekolah SMP dan SMA, wabil khusus Ustaz Wafir. Beliau adalah saudara perjuangan dan juga guru kami. Syahatin juga Ahmad Haji, sedaya sivitas akademika pun juga santri Puncak Darussalam yang kami banggakan. Tadi saya diminta oleh beliau jadi Ustadz Asmawi, kurang gelarnya. Sekarang saya punya gelar Asmawi SPD LCMA. Dari mana LC? Asmawi SPD gelar kami di Malang. LC adalah lulus COVID. Karena pernah kena COVID, alhamdulillah sembuh dan lulus COVID. MA Madura asli. Berdasarkan keputusan rapat, saya diminta ngisi mauidhah hasanah untuk peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Karena beliau yang suruh, saya sami'na wa ata'na, karena beliau juga salah satu guru kami. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Wafir tadi begitu semangat bahwasanya momentum hijrah, peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana menjadi semangat dan motivasi yang membara bagi kita. Maka saya katakan momentum hijrahnya baginda Nabi adalah momentum tonggak sejarah peradaban umat Islam. Melalui itu saya juga akan mencetuskan Puncak Darussalam menjadikan momentum hijrah baginda Nabi sebagai era tinggal landas Puncak Darussalam. Kita harus meninggalkan yang di bumi menuju goal internasional, insya Allah. Karena itu saya ingin berikan sejarah sedikit tentang sejarah baginda Nabi SAW dari momen hijrahnya. Pertama, di mana hijrahnya baginda Nabi SAW bukan peristiwa yang enteng, tapi itu merupakan tonggak sejarah yang didahului dengan beberapa rentetan-rentetan peristiwa besar. Kita tahu yang namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Bagaimana istri beliau Khadijatul Kubra dan juga paman beliau Abu Thalib meninggal. Kalau tidak salah dikatakan tahun ke-10 atau tahun ke-11 kenabian. Baru setelah itu tahun ke-11 muncul yang namanya Isra dan Mi'raj. Terus berlalu dakwah baginda Nabi SAW, tahun ke-12 terjadi Bai'at Aqabah yang pertama. Karena Rasulullah SAW berdakwah di Makkahul Mukarramah itu kurang lebih 13 tahun. Banyak sekali caci maki, banyak sekali hambatan, banyak sekali yang namanya hinaan. Bahkan beliau digelari Al-Majnun, ya, orang yang gila, sihrul bayan, tukang sihir dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, sehingga watak orang-orang Quraisy dan Mekah pada waktu itu seperti batu. Di tahun ke-12 kenabian, ketika pada waktu itu ada musim haji, banyak kabilah-kabilah dari luar Mekah itu menuju Mekah untuk melakukan haji dan tawaf di sana. Datanglah kurang lebih 12 orang penduduk Yasrib, yakni Madinah. Singkat cerita, Rasulullah SAW mendakwahkan kepada semua kabilah, baik di luar Quraisy maupun di dalam Quraisy, tidak dilihat lagi apakah diterima atau tidak. Maka 12 orang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW dan menerima kenabian beliau, dan diminta untuk melakukan sumpah setia yang dikenal dengan baiat. Maka baiat pada waktu itu kurang lebih 12 orang baiat kepada Nabi
berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, tidak berdusta, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak membunuh anak kecil, tidak curang untuk melakukan kecurangan di dalam perdagangan dan sebagainya. Maka setelah selesai pada waktu itu musim haji, diutuslah mukrim pertama Madinah sahabat Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair, dibawa dengan 12 orang tadi yang dirasmi datang menuju Mesir. Apa tujuannya? Sebagaimana pondok pesantren mengutus santrinya apa? Untuk melakukan dakwah di sana. Maka Mus'ab bin Umair kurang lebih 1 tahun mengislamkan orang-orang Yazid di tahun ke-12 dari kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Mus'ab bin Umair yang notabene adalah sahabat yang luar biasa ini, yang kaya raya, ganteng dan lain sebagainya, diutus baginda Nabi. Beliau menginap di rumahnya As'ad bin Zurarah. Madinah pada waktu itu, Yasrib ya, Yasrib yang terkenal, ada 2 suku Aus dan Khazraj, di mana suku ini peperangannya luar biasa. Di sana juga ada orang-orang Yahudi, ada Bani Quraidah di pusat kota, ada Bani Qainuqah, ada Bani Nadir, ada 3 suku Bani Yahudi di situ. Aus dan Khazraj ini selalu melakukan peperangan dan peperangan sampai dikatakan 1 unta saja mati peperangannya kurang lebih 35 tahun. Siapa yang bagian memfitnah, bikin gunjang-ganjing dan sebagainya adalah otak daripada orang Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu. Maka ketika diutus Mus'ab bin Umair ini, datanglah 2 tokoh yang luar biasa Aus dan Khazraj ini. Yang pertama adalah Usaid bin Hudair, yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az yang pada waktu itu tokoh luar biasa, tokoh kabilah Bani Aus ini, Bani Abdul Asyad, bilang ke Usaid, wahai Usaid, temui 2 orang itu, karena dia telah mencaci maki, membodoh-bodohkan orang awam di antara kita, bikin kegaduhan dan lain sebagainya. Temui dan usirlah mereka. Maka ditemuilah yang namanya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Kenapa kok tidak Sa'ad bin Mu'ad yang datang langsung? Karena katanya Sa'ad bin Mu'ad, saya masih ada hubungan famili dengan As'ad bin Zurarah sehingga saya tidak enak. Ketika Usaid bin Hudair membawa tombak kecil pada waktu itu, bawa tombak dalam rangka mengusir siapa? Mengusir siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Apa yang kamu inginkan? Kamu telah bikin desas-desus di sini dan sebagainya. Maka menyingkirlah dari sini. Maka Mus'ab dengan tenang, sebaiknya Tuhan duduk. Kami akan ngomong sesuatu, dengarkan. Kalau itu baik terima, kalau tidak kami akan keluar dari sini. Dengan izin Allah, singkat cerita, Usaid bin Hudair, Mus'ab berbicara tentang Islam, membacakan ayat Al-Quran, hidayah masuk kepada Usaid bin Hudair. Bagaimana saya menjadi salah satu bagian dari itu? Maka mandilah, berwujuhlah, baca syahadat dan salat. Usaid masuk Islam. Maka datanglah Usaid ini dengan tombaknya. Dia ingin menemui yang namanya temannya lagi, Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad mengatakan, belum pernah saya temui wajahnya Usaid seperti ini. Dari berangkat dan pulangnya berbeda. Apa yang terjadi dengan kamu, wahai Usaid? Mereka berdua tidak mengatakan sebagaimana yang kamu katakan. Mereka yang orang baik dan sebagainya. Maka bertemulah dengan mereka. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'ad menerima Islam juga luar biasa. Masuk Islam 2 tokoh Aus dan Khazraj ini, yakni Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Apa yang terjadi setelah itu? Karena Sa'ad bin Mu'ad ini tokoh luar biasa di kabilah pada waktu itu. Wahai kaumku, siapapun yang ingin berbicara dengan saya, kamu harus masuk Islam. Siapapun tidak bisa berbicara kecuali dia mereka menjadi muslim dan muslimah. Semua berbondong-bondong masuk Islam. Maka kata Mus'ab bin Umair, tidak ada pembicaraan di Madinah pada waktu itu
kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekuatan dakwah pada tahun ke-12 berakhir, mau masuk ke tahun 13, maka Mus'ab bin Umair datang pulang lagi kepada Mekah. 1 tahun sudah. Ternyata kalian itu ketika 1 tahun ditugaskan itu sebagaimana siapa? Mus'ab bin Umair untuk melakukan dakwah visi tauhid pada pulanglah dia ke Mekah, menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang kondisi Madinah yang luar biasa menerima Islam. Maka setelah itu dengan berapa orang? 75 orang kabilah dibawa oleh Mus'ab bin Umair menuju Mekah. 7 kabilah ini bahasanya orang-orang luar biasa dari perwakilan kabilah-kabilah. Madura punya kabilah. Ada kabilah Palengahan, ada kabilah Papua. Kan begitu. Dan luar biasa kalau ini disatukan, kekuatan ini luar biasa. Dengan apa? Dengan iman dan Islam. Setelah itu dibawa 75 orang, 73 laki-laki, dikatakan 2 orang wanita. Ingin bertemu baginda Rasulullah SAW dan melakukan sumpah setia yang dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Ini diceritakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya beliau Sirah Nabawiyah itu yang cukup bagus. Dan dalam Indonesia juga diceritakan. Apa ternyata 75 orang ini melakukan sumpah setia bahwasanya beliau juga akan masuk Islam, tidak menunjukkan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun jujur dan sebagainya, dan tidak hanya baiat itu berakhir. Tapi baiat yang dilakukan 75 orang ini adalah baiat nusrah wal man'ah, pertolongan orang-orang Aus dan Khazraj terhadap dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana melindungi beliau. Maka redaksi baiatnya begini, salah satu saya baiat kalian, kata Nabi, untuk melindungiku sebagaimana anak dan istri kalian. Artinya kalau baginda Nabi berperang maka berperang, kalau mereka damai maka damai. Intinya bagaimana baginda Nabi bagian darinya dan orang Aus dan Khazraj bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah cikal bakal muncul yang namanya hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua. Dan orang yang paling berjasa pada waktu itu adalah Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'adz. Tahukah siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini para hadirin adalah sahabat utama kaum Ansar. Beliau adalah menjadi tameng ketika perang Uhud, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak. Beliau menjadi salah satu tameng. Beliau yang memberikan sanksi Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi yang berkhianat di perang Khandaq. Maka Sa'ad bin Mu'adz melakukan eksekusi penyembelihan kepada orang-orang Yahudi. Dan yang luar biasa lagi, ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh yang membela Islam, aras pun terguncang, kerajaan Allah Subhanahu wa taala terguncang, dan namanya awan semuanya hitam, awan mendung semuanya hitam. Maka bertanya para sahabat, wahai Nabi, apa yang terjadi ini? 70.000 malaikat siap menjemput arwah Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kondisi bagaimana sahabat? 70.000 malaikat menjemput. Sampai Nabi mengatakan, saya harus memandikan jasad Sa'ad ketimbang saya lebih dulu malaikat yang memandikan. Menjadi rebutan. Ini momentum hijrah. 2 bulan setelah itu para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam yang ada di Mekah berangsur hijrah sembunyi-sembunyi. Ada hijrah yang pertama, kedua, ketiga ke Madinah. Maka yang sangat terkenal adalah hijrahnya Umar bin Khattab. Kalau selainnya kita sembunyi-sembunyi, berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan 20 rombongan
dia tawaf di Baitullah, dia datangi orang-orang Quraisy. Wahai kaum Quraisy, siapakah yang ingin istri-istrimu janda? Siapakah yang ingin anak-anakmu tidak punya bapak? Temui saya di lembah itu, saya akan hijrah. Ini seorang Umar bin Khattab, orang yang sangat pemberani, ditopang dengan keimanan yang luar biasa, yang memang jauh. Ini orang Quraisy tidak berani, berbeda dengan yang lain. Kadang sampai pisah dengan anak istri, hartanya dan sebagainya. Hanya tinggal 3 orang pada waktu itu yang belum hijrah, yakni pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Ali karramallahu wajhah, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana tugas kedua sahabat ini, sahabat yang agung ini? Yang pertama, bagaimana Ali menggantikan tempat tidurnya baginda Nabi ketika malam itu, dan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda Nabi ketika melakukan hijrah. Ini sudah kita pahami bersama, sejarahnya sudah kita tahu. Yang saya ingin sampaikan dari sini para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini menjadi tonggak sejarah? Di mana tahun baru Hijriah ini yang diusulkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Ibnu Khattab. Kok bukan kenabian? Lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi? Kok bukan Isra dan Mi'raj? Maka Imam Ali mengatakan, saya mengusulkan tahun baru Hijriah, 1 Muharram ini, karena momen hijrah ini adalah pindahnya baginda Nabi dari wilayah syirik menuju wilayah Islam, menuju keimanan. Makanya di dalam istilah fikih itu dikatakan darul Islam, darul kufur ila darul Islam. Dari negara yang kufur, musyrik pada waktu itu, Arab syirik pada waktu itu Mekah Al-Mukarramah, menuju Madinah Al-Munawwarah, yang di situ kita akan menghubung Allah Subhanahu wa taala. Maka baiat yang kedua ini adalah baiat kepemimpinan. Setelah di Madinah para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Disitulah baginda Nabi sebagai seorang kepala negara, seorang nabi sekaligus kepala negara, melakukan perjanjian, melakukan undang-undang, menulis undang-undang yang dikenal dengan undang-undang Piagam Madinah. Maka undang-undang pertama kali di dunia yang tertulis dengan benar, tertulis dengan baik, adalah undang-undang baginda Nabi Muhammad SAW antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Belum ada undang-undang di negara pada waktu itu, Romawi, Persia yang superpower punya undang-undang, kecuali yang awalnya adalah Piagam Madinah. Inilah Islam sebenarnya. Baru setelah itu kita akan berbicara sekarang bagaimana hijrah ini, momentum hijrah ini untuk era masa kini. Saya mengingat dulu pengasuh hijrah, min Banyuanyar ila Puncak, kan begitu ya? Bahkan di sini namanya Darussalam, walaupun hijrahnya tidak jauh, tapi dari Banyuanyar ke sebelah utara, sebagaimana baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kan utaranya Mekah. Walaupun saya sebenarnya belum pernah ke Mekah, semoga Allah memberikan kemampuan. Kalau seharusnya yang berbicara momentum ini orang-orang yang pernah ke Mekah, di mana Aqabah di sana, di mana Mina di situ, sehingga betul-betul auranya berbeda dengan orang yang hanya membaca tahunya begini. Apa yang terjadi kalau kita berbicara di masa kini sekarang? Mari kita lihat masa kini sekarang. Secara individu, momentum hijrah ini dijadikan sebagai sebuah momen untuk perbaikan diri, perbaikan dan perbaikan. Mungkin kita setahun sudah, sekarang 1443 Hijri. Maknanya apa? Usia kita bertambah 1 tahun. Pada waktu yang sama umur kita berkurang 1 tahun. Usia kita bertambah, umur di dunia kita berkurang. Ibarat sebuah perniagaan anak-anak.
karena itu mari saya mengajak kepada diri pribadi ini untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh sesuai dengan kapasitas kita. Kalau seorang siswa rajin belajar dan lain sebagainya. Kedua, mari kita lihat peradaban emas Islam. Datang setelah itu Jaziratul Arab, setelah beliau wafat diganti oleh siapa khalifah pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu diganti Umar bin Khattab. Setelah itu diganti Utsman bin Affan. Setelah itu diganti Ali bin Abi Thalib. Dan dilanjutkan oleh para tabi'in wa tabi'in. Nyampe lah Indonesia apa? Islam itu ke Nusantara. Alhamdulillah. Karena itu kita sebagai siswa sekarang, saya sangat berharap. Pengasuh sering mengatakan, ya, pengasuh sering mengatakan ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Beliau sudah menyatakan bermanfaatnya kita di keluarga, lebih besar lagi di kampung kita, lebih besar lagi di kecamatan, lebih besar lagi di kabupaten, bahkan bisa jadi puncak Darussalam dikatakan bermanfaat untuk dunia internasional. Masya Allah, sangat sepakat saya dengan itu. Karena bermanfaat bagi banyak orang itu lebih baik daripada bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka kami sangat mengharapkan dari siswa-siswa puncak Darussalam ini betul-betul talabul ilminya luar biasa, ya, betul-betul bagaimana niat menuntut ilmu dengan benar. Setelah itu kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalaulah semua siswa seperti itu, mungkin ada yang ahli teknokrat, mungkin ada ahli hadis, mungkin ahli fikih, mungkin ahli tafsir, mungkin ahli lughah dan lain sebagainya. Min puncak Darussalam, masya Allah. Kami guru-guru ini tidak hanya bangga di dunia, tapi punya investasi di akhirat. Saya contohkan begini, kalau tidak salah dalam surat Yasin itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati, kata Allah, dan mencatat semua apa yang mereka lakukan, wa atharu, dan bekas-bekas. Maknanya apa? Kalau ada, dan kami yakin orang-orang yang bisa mencetak peradaban dunia dari puncak Darussalam, justru guru-guru kaminya. Guru-guru ini akan mendapatkan bekas-bekas dari apa yang kami. Walaupun guru itu hanya mengatakan petepasan dan lepas, apalagi banyak santri puncak Darussalam yang betul-betul menggenggam dunia dari ilmunya tadi. Ini luar biasa. Jadi ikon. Coba kita berpikir, pengasuh sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Yang lebih tahu tentang bagaimana perjuangan puncak Darussalam adalah orang-orang yang lama. Kami sampai sini 2014 tidak ada masjid, belum ada masjid. Bagaimana cerita beliau, bagaimana ceritanya Ustaz Adnan, bagaimana ceritanya Ustaz yang sudah sepuh-sepuh sini perjuangan telah meletakkan fondasi terus berproses sehingga kita bisa melihat bagaimana bangunan yang sarana dan prasarana yang luar biasa. Yang endingnya kata beliau apa? Ini semuanya dalam rangka menjadi pelayan, kan begitu? Menjadi pelayan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada fungsinya kita bermegah-megah, kita tidak ada fungsinya mengatakan terkenal kemana-mana, tapi tidak layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kaya raya, statusnya luar biasa, bahkan semua orang terkenal, tapi tidak layak, ya, tidak diterima, tidak dapat keridhaan Allah, itu namanya gagal hidup. Gagal hidup. Sudah kaya raya dan sebagainya, banyak sekali aktivitas yang dilakukan, tapi tidak mendapatkan keridhaan Allah, itu gagal hidup namanya. Tapi berbeda orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah dia diridhoi, maka dia akan sukses dalam kehidupan.
Apalagi mindset yang diberikan puncak Darussalam itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di dunia menjadi sukses, di akhirat menjadi sejahtera. Ini yang luar biasa. Dan kami yakin insya Allah dari puncak Darussalam siswa-siswa kami juga akan menggenggam dunia. Kami yakin juga dari puncak Darussalam akan menjadi generasi-generasi pembebas dunia. Kami yakin juga dari puncak Darussalam akan mencetak lagi generasi-generasi emas yang akan menjadikan kebangkitan Islam sebentar